areal ini Pak, areal ini boleh. Surat edaran para Bapak Gubernur bahwa kita harus harmonisasi antara kegiatan manusia dengan lingkungan dalam acara ini. Kita padukan dengan penanaman terumbu karang, tetapi pada kesempatan ini kita tidak bisa karena air lautnya agak naik. Kalau bisa kesempatan nanti sore, kalau bisa rekan adik-adik bisa datang, bisa kita lakukan penanaman secara langsung. Tetapi secara teknis, penanaman dari awal pembibitan sampai pemeliharaan dan pengembangannya kita akan sampaikan di daratan, kita bisa lakukan. Tetapi sebelum acara kita mulai, kita untuk kebetulan kedatangan dari penguasa lingkungan kita, dari pimpinan daerah kita, dari penguasa adat kita adalah di sini ada bapak-bapaknya. Tiang persilakan Dumun untuk selamat datangnya. Kita persilakan Agung Haji Alexander Dumun untuk memberikan sebuah penjelasan Dumun pendapat. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan Pangastung Karo Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik seluruhnya. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang di pantai ini, namanya Pantai Merkur. Ya, biar tahu, karena kita juga banyak sekali punya akses masuk dari Pantai Segara sampai Pantai Mertasari. Itu dipahami. Jadi dari Pantai Mertasari ada Semawang, ada Pantai Karang, ada Pantai Sindu, ada Pantai Segara. Jadi kita banyak sekali aksesnya. Kita kurang lebih pantai kita sekitar 6 km. Jadi Desa Adat Intaran ini memiliki pantai 6 km terpanjang di antara Pantai Sanur. Adik-adik pasti hanya kenal Pantai Sanur saja kan? Ya, ini ternyata ini wilayah Intaran. Intaran jauh lebih besar daripada Sanur. Sanur itu hanya sampai di Bali Beach, di Tower. Jadi cottage-nya itu miliknya Desa Adat Intaran. Itu biar dipahami dulu. Nah, makanya karena pantai kami sangat panjang, ini menjadi satu destinasi yang andalan bagi kami di Intaran, termasuk juga Kota Denpasar. Karena PAD Kota Denpasar itu berasal 75% PAD-nya dari Sanur ini, dari Intaran ini. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang ini pantai ini sedang kita revitalisasi. Dilakukan oleh pemerintah kota bersama dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh BWS, Balai Wilayah Sungai Penida. Nah, itu pantainya. Sedangkan yang kita punya juga ada lautnya. Di laut juga kita harus juga lakukan revitalisasi, bekerja sama dengan teman-teman dari bahari dan sungai. Ini kita lakukan bersama-sama, ada penanaman terumbu karang. Karena semua itu kita lakukan untuk melestarikan. Karena Pantai Sanur ini, biar diketahui juga, ada pasang dan surut. Kalau adik-adik pas datang pada saat surut, itu kelihatan betul terumbu karang, apa yang ada. Dulu, ya, dulu biar juga memahami, kalau dulu mungkin adik-adik nggak tahu. Dulu di Sanur ini banyak sekali ada tempat pembuatan pamor. Mungkin adik-adik nggak tahu itu pamor itu. Itu dipakai untuk bahan bahan baku untuk pembangunan. Ada semen, ada pasir, ada pamor. Ada dulu, kalau kita bilang, kalau bahasa Indonesia itu kapur. Nah, itu diambil di laut. Karena dulu tidak ada larangan untuk mengambil karang-karang, karang jahe namanya itu. Itu yang diambil di apa namanya? Pakai linggis itu. Itu dibongkar-bongkaran, dibakar pada geromong namanya tungku itu. Jadilah mereka kapur itu, itulah yang digunakan. Itu yang menyebabkan banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh
kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya sekarang ini kitalah yang mendapatkan. Tetapi dengan ada larangan yang terdahulu itu, sekarang kita mulai berbenah. Kemarin itu tahun 2020 kalau nggak salah, ada penanaman juga, untuk menanam terumbu karang. Dan kita akan lanjutkan terus sampai hari ini kita lakukan bersama teman-teman yang ada di sini. Jadi adik-adik yang sekarang ini biar tahu gitu, apa manfaat dari terumbu karang itu. Kalau di sini manfaatnya sangat besar. Karena dia bisa menghempang tsunami, gelombang besar. Tsunami sudah pernah terjadi di Sanur ini. Itu waktu gempa Seririt itu ada tsunami. Karena kita ada karang barrier yang kita namakan Tinggangan, itulah yang menghempang sehingga tsunami-nya tidak besar-besar amat. Makanya ini juga salah satu manfaat dari terumbu karang tersebut. Nah, kami mengharapkan adik-adik yang pertama harus tahu dulu. Setelah tahu nanti seperti apa terumbu karang itu manfaatnya seperti apa, nanti adik-adik harus bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain biar mereka itu juga ikut melestarikan. Karena biar bagaimanapun masa depan nanti adalah milik-milik adik-adik ini. Kalau itu kita rusak, nanti adik-adik tidak akan bisa menikmati lagi. Karena terumbu karang di samping tempat berkembang biaknya ikan, tanaman-tanaman laut, yang manfaatnya nanti sangat besar sekali. Makanya orang datang ke sini itu untuk mencari ikan. Kalau terumbu karang nggak ada, ikan juga tidak akan ada. Makanya ini yang kita usahakan terus ke depan nanti. Kalau nanti ada kesempatan, nanti dicarikan waktu biar adik-adiknya bisa langsung turun dan bisa langsung menanam. Kita menyiapkan media-medianya. Nanti kita siapkan medianya, adik-adik bisa langsung turun dan menanam itu semua. Karena itu akan bisa adik-adik rasakan sendiri. Kalau sudah merasakan pernah menanam, pasti bagaimana kita bisa melestarikan. Orang-orang yang rata-rata orang-orang yang merusak itu karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya menanam dan merawat terumbu karang itu. Jadi kami sekarang ini dengan dukungan semua pihak, dukungan juga beliau, anggota Dewan Provinsi, beliau anak Agung Gede Suyoga, juga hadir di sini. Ini juga ada dari Bupda kita, yang ada Agung Aryo Tejo. Beliau juga klien Banjar, beliau juga klien Banjar di sini. Dan beliau ini juga, beliau adalah ketua kelompok nelayan. Jadi semua ini kita bersama-sama mendukung proyek ini biar bisa berhasil. Ya, kita tentunya tidak akan bisa melakukan ini tanpa dukungan dana, dukungan partisipasi dari semua pihak. Karena untuk menanam terumbu karang bibitnya aja berapa? Itu kita perlukan dana. Makanya kita harus menyampaikan kepada pemerintah, kepada pengusaha, kepada semuanya untuk ikut paling tidak merusak. Nah, nanti kami bersama-sama dengan kelompok semuanya ingin juga membuatkan regulasi terhadap pemanfaatan laut ini. Paling tidak mereka yang ingin mencari ikan, silahkan mencari ikan saja, tetapi jangan merusak tempat ikan itu. Makanya itu yang perlu adik-adik ketahui dan perlu sampaikan kepada semua pihak sebagai kampanye untuk bisa melestarikan lingkungan ini. Karena itu adik-adik sekarang ini semua dari pariwisata ya, betul. Dari SMK Pariwisata Kertawisata. Karena semuanya pariwisata biar dipahami itu sangat tidak setuju kalau ada hal-hal yang merusak lingkungan. Harus sustainable dia. Lingkungan itu harus berkelanjutan. Makanya proses-proses apapun yang dilakukan, termasuk proses-proses pembangunan yang dilakukan, tidak boleh mengabaikan lingkungan, apalagi merusak lingkungan. Karena nanti kalau itu dilakukan, pembangunannya bisa berhasil, tapi lingkungannya rusak, semuanya akan merusak, termasuk juga tatanan kehidupan kita di Bali. Mungkin adik-adik tahu tatanan kehidupan kita di Bali, kita menyelaraskan antara lingkungan dan manusia, manusia dengan manusia, Tuhan dengan manusia, dengan Trihita Karananya. Itu yang perlu dijaga, dan kami sekali lagi mengucapkan selamat datang, terima kasih
atas perhatiannya adik-adik terhadap lingkungan ini, dan kami mengharapkan tidak hanya sekali, silahkan lakukan ini terus, bukan hanya penanaman terumbu karang, tapi bagaimana kita membersihkan dan menjaga lingkungannya biar ini bisa berkelanjutan dan bisa kita nikmati sampai anak cucu kita ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf karena saya juga harus ke desa lagi karena ada acara. Silahkan sekarang adik-adik melakukan apa yang ingin dilakukan di sini. Edukasi nanti akan diberikan oleh teman-teman kami. Apa yang kira-kira perlu disampaikan, silahkan. Kalau mau melakukan kebersihan, silahkan juga. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih anak Agung Haji selaku pendeta adat. Mungkin yang berikan ini kesempatan kepada pihak sekolah untuk menyampaikan. Pertama nanti ini untuk anak Agung Haji saya juga bisa sedikit penyampaiannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya sampaikan beberapa patah kata, titian buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan Dani Jero Bendeso, kesarangin Bubda, Taler, Manggalo Adat, dan Manggalo Dinas, yang saya hormati dan saya banggakan juga. Dan juga para guru-guru yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tidak lupa juga kepada kawan-kawan saya, adik-adik saya, yang saya hormati dan saya banggakan juga. Jadi sudah panjang kali lebar yang disampaikan oleh Dani Jero Bendeso terkait keberadaan Desa Adat Intaran, terkait keberadaan pentingnya terumbu karang dan pentingnya menjaga alam. Dia mungkin akan masuk sedikit saja. Jadi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih baik kepada pihak sekolah maupun pada para siswa karena sudah ikut terjun langsung dalam menjaga alam kita. Jadi sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kegiatan yang adik-adik lakukan, yang kawan-kawan lakukan ini tidak hanya sebuah kegiatan sekolah saja. Jadi saya secara pribadi berharap ini menjadi sebuah mindset dalam pikiran kawan-kawan semua. Karena menjaga alam ini tidak hanya merupakan PR para prajuru, para tetua, para guru, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dan sedikit saya sampaikan, sebenarnya jika kita berbicara lingkungan, berbicara sampah, saat ini sebenarnya yang menjadi urgent, yang harus kita perhatikan dari sampah itu adalah sampah mikro. Bagaimana berbahayanya sebenarnya sampah mikro bagi kehidupan kita, baik bagi biota laut, baik bagi alam kita. Itu sebenarnya harus menjadi sebuah perhatian bagi kawan-kawan. Sampah mikro yang harus kita perhatikan itu kresek yang dirobek-robek. Itu kan kadang sebenarnya menjadi sampah yang kecil-kecil sekali dan tidak terlihat. Tapi jika dikonsumsi oleh hewan, itu kan sama saja. Sebenarnya dia mengkonsumsi plastik yang tidak bisa terurai. Puntung rokok atau apa lagi sampah. Puntung rokok sebenarnya yang paling urgent yang saya lihat. Waktu beberapa minggu yang lalu saya sempat ikut kegiatan bersih-bersih dengan Tresiro Denpasar. Kita bersih-bersih di Pantai Mertesari. Itu sebenarnya yang saya prihatinkan sekali, bagaimana sampah puntung rokok itu banyak sekali bertebaran di pasir, tertutup, tidak ada yang memperhatikan. Karena kita kan pasti kalau mau ngambil sampah itu pasti sampah yang besar-besar saja. Jadi harapan saya ini tidak hanya menjadi sebuah kegiatan
yang dilaksanakan oleh kawan-kawan. Ini hanya sebuah kegiatan, jadi setelah ini ya sudahlah. Harapan saya bukan seperti itu. Jadi kalau saya boleh minta kepada kawan-kawan semua, ini agar menjadi sebuah mindset. Bagaimana setelah kegiatan ini pun kita menjadi lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar kita. Saya jujur saya seorang perokok, tapi setelah saya merokok itu saya lihat tidak ada asbak, saya lihat tidak ada tempat sampah. Pasti saya lebih memilih masukkan ke kantong dulu atau ke dalam tas. Karena ya kalau kita pikir memang kalau saya saja yang berpemikiran seperti itu mungkin tidak akan memberikan impact yang begitu besar. Tapi ketika hal-hal ini dilakukan secara bersama, secara bergotong royong, pemahaman ini dapat kita lakukan bersama, saya rasa kita pasti akan memberikan impact yang luar biasa. Karena kalau bicara masalah lingkungan, sebenarnya persoalannya sederhana, tapi penyelesaiannya harus dari diri sendiri. Jadi kembali lagi seperti yang sampaikan di awal, tentu harapan saya agar setelah kegiatan ini kawan-kawan dapat memahami bagaimana pentingnya melindungi alam kita, karena seperti yang Dani Jero Bendesa sampaikan tadi, toh yang akan mewarisi alam ini ya siapa lagi kalau bukan kita-kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya sedikit saja. Titiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Anak Agung di Sayoga untuk pemaparannya. Kami sekarang berikan kesempatan untuk dari sekolah untuk menyampaikan dalam kegiatan ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya tiang aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang tiang hormati Bapak anggota Dewan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang tiang hormati Bapak Kepala Lingkungan beserta jajaran, kemudian Bapak Bendesa Adat yang sampun sudah pulang, Oke, yang sudah ada acara yang lain yang harus diikuti. Kemudian yang tiang hormati Ketua Pemuda, Ketua Bubda yang sudah hadir, Intaran yang sudah hadir. Baik, sebelumnya tiang laporkan sedikit siswa yang kami ajak hari ini. Itu adalah kelas 10, kelas 12, dan beberapa siswa kelas 11. Jadi siswa kelas 11 kami sekarang masih lebih banyak dia berada di tempat training sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur Bali melalui surat edaran yang menginstruksikan seluruh sipika akademika untuk melaksanakan kegiatan perayaan Tumpek Warige di tahun sekarang. Jadi kami berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekaligus memberikan informasi terkait dengan bagaimana pelestarian alam bawah laut, terutama untuk terumbu karang. Karena kami melihat terumbu karang sekarang makin hari makin berkurang. Mungkin karena pengaruh faktor cuaca juga, kemudian faktor manusia juga. Kemudian melihat hal seperti itu, jadi kami dengan teman-teman berusaha mengajarkan kepada siswa kami agar peduli dengan alam dengan cara terjun langsung. Jadi tidak hanya melalui materi-materi yang diajarkan di sekolah, jadi kami ajak mereka untuk melihat bagaimana sih kondisi alam yang ada di sekitar mereka dulu. Kemudian setelah itu mereka bisa merefleksi diri, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupannya. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan ini juga sekaligus mengajak siswa kami untuk belajar di alam. Karena kami melihat
setelah mereka selesai ulangan harian, jadi mereka kegiatannya di sekolah itu tidak sepadat pada saat sebelum ulangan harian, sehingga kami ajak mereka untuk belajar di alam. Sekaligus juga mengajak mereka wisata, biar setelah selesai ulangan mereka kembali fresh. Kemudian kami juga menginstruksikan kepada Bapak Ibu guru untuk mendampingi sekaligus ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih Tiang ucapkan Tiang wakili lembaga atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam kegiatan ini, sekaligus kami Tiang mewakili lembaga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada kami dalam bentuk terumbu karang yang kalau kita lihat memang kalau dari segi harga yang memang lumayan. Kemudian waktu yang diberikan kepada kami juga, kemudian tempat yang disediakan kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap kami laksanakan, bisa tetap kami programkan, sekaligus kami ajak anak-anak kami untuk mengenal alam lebih banyak. Karena kemarin kami sudah pernah laksanakan di Tukat Bindu. Jadi waktu perayaan Tumpek Uye. Jadi melepaskan ikan sekaligus melepaskan burung dan bersih-bersih lingkungan. Oke, itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Untuk lebih lanjut nanti Tiang persilakan kepada kelompok Sungai Bahari untuk memberikan sedikit ilmu terhadap bagaimana cara melestarikan terumbu karang. Oke, Tiang tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari pihak sekolah sudah menyampaikan paparannya. Mungkin dari sekali dari Ketua Bupda adalah Badan Usaha Desa Adat. Ini ada ketuanya. Langsung. Okay. Karena acaranya kita lanjutkan, Tiang ucapkan terima kasih dari pihak sekolah telah memprogramkan nanti tidak pada hari ini saja. Tiang mohon untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya biar diadakan secara berkelanjutan. Kami siap untuk memberikan edukasi kepada anak-anak baik secara lingkungan darat maupun lingkungan lautnya. Nah, sebelum itu Tiang ucapkan terima kasih lagi sekali atas kepedulian adik-adik terhadap lingkungan kita yang semakin hari setelah semakin rusak begitu. Bukan saja kita bisa melaksanakan kebersihan saja, tetapi kelestariannya yang kita cukup kita agendakan, karena kelestarian ini yang menjadi tonggak penting untuk kehidupan berikutnya. Bukan saja kita cuma bisa bersih-bersih saja, tetapi tidak bisa melestarikan kebersihan itu sendiri dan melestarikan kehidupan alam itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya mari kita secara teknis akan saya sampaikan bagaimana caranya menanam terumbu karang di bawah laut sehingga menjadi indah dan bagus, serta pemeliharaannya, kemudian pengembangannya ke berikutnya. Itu kan saya sampaikan secara langsung di sini terhadap adik-adik, dan adik-adik pun bisa melakukannya. Kita akan berikan bahannya dan teknisnya nanti. Nah, untuk itu mari kita lakukan itu biar tidak terlalu siang nanti adik-adik, rekan-rekan, karena dari pagi sudah melaksanakan kegiatan ini. Untuk rekan-rekan siapkan bahannya. Dan di sini pertama kita menyiapkan yang namanya pertama itu adalah media semai. Media semai, begitu media tanam itu berbeda antara media semai dengan media tanam. Terus yang ini media semai, di mana terumbu karang itu akan kita letakkan di sini. Terumbu karang kita akan letakkan di sini. Ini bahannya beton. Tetapi betonnya bukan beton biasa. Ini spesial betonnya. Kenapa spesial? Dari sisi bahan tidak sama dengan bahan beton yang biasa kita lakukan. Memang percampurannya dari dasarnya itu ada semen, ada koral, ada pasir. Tapi di sini ada spesialnya. Koralnya yang beda. Ini bukan koral berasal dari batu
batu kerikil, bukan. Ini berasal dari kerikil batu apung. Nah, kenapa batu apung gitu? Kadang-kadang di sana pertanyaannya kenapa batu apung? Karena secara semua percobaan bahan yang kita pakai, ternyata batu apung yang paling cepat bisa menumbuhkan terumbu karang dari semua batu yang kita pakai. Percampurannya pun itu tidak boleh semen terlalu banyak. Nah, itu bahan dasarnya. Nanti kalau ini berupa, kalau Balinya namanya tampus. Nah, tampus ini adalah media tanam. Nanti ini kita kasih nanti karang lepas yang ada di laut. Itu kita masukkan semua di sini, nanti berbentuk dia seperti gundukan. Nah, di sana kita kaitkan. Nah, kenapa bentuknya segitiga gitu? Karena segitiga inilah yang akan memberikan pengikatan terhadap terumbu karangnya, biar tidak lepas. Nah, kenapa kita pakai media ini? Dari semua media yang kita coba dari tahun 2017, kita sudah melakukan sebenarnya penanaman. Ada dari bahan besi, bahan kayu, itu semua kita mencapai kegagalan. Kegagalnya satu, terumbu karangnya tidak bisa hidup dengan baik. Kedua, media tanamnya itu lepas, sehingga terumbu karang yang sudah hidup pun jadinya mati semua. Nah, sehingga kita mencoba mencari bahan-bahan yang mungkin bisa awet dan bisa menjaga terumbu karang itu sendiri. Nah, ini kita menunggu terumbu karangnya diambil. Itu terumbu karang itu pun sendiri memang sangat mahal sekali dari sisi bibit, tetapi kita sudah siapkan dari awal sebelum kita melakukan kegiatan ini. 5 tahun 7 tahun yang lalu kita punya beberapa pohon karang yang besar, sehingga kemudian kita bisa petik di sana, sama dengan pepohonan yang ada di daratan. Setiap pohon kalau tidak dikembangbiakkan itu akan musnah sendiri dia. Nah, ini kita kembangbiakkan. Nah, ini terumbu karang hidup, ini hidup dia. Ini terumbu karangnya yang asli, ini hidup dia. Ini besar, ini bisa besar sebesar 2 meter, 3 meter sampai panjang kalau dia berkembang. Ini terumbu karang yang hidup. Nah, inilah yang kita nanti kaitkan di sini. Nah, ini kita kaitkan di sini. Nanti kita ikat dengan kabel tis. Kita kaitkan di sini. Nah, kita ikat di sini dengan kabel tis dia. Mungkin kabel tisnya kurang panjang itu. Ya, nah, seperti ini kita ikat biar tidak lepas. Ini caranya. Kenapa dia bisa hidup? Karena ini memang tanaman hidup sebenarnya. Kalau adik-adik lihat di sini ada, kalau nanti ke pantai turun, kalau seperti ini tolong. Ini umurnya sangat, kita menumbuhkan ini bertahun-tahun. Untuk mencapai ini pun kalau dibiarkan, kita tidak pelihara, dia akan tidak tumbuh dengan baik. Maka kita siapkan media, bagaimana caranya mengembangkan terumbu karang ini biar dia menjadi ikon. Nah, kita punya pariwisata di Sanur ini. Pariwisata Sanur kita terkenal, dikenal begitu, tapi tidak ada kenangan yang didapatkan di daerah kita. Banyak turis mancanegara yang turun ke, artinya bersinggah ke Sanur, semuanya Sanur sebagai transit. Karena tidak ada ikon. Apa yang dia dapatkan di Sanur cuman bisa nginap, matahari, berjemur, dia pergi ke Nusa mencari ini sebenarnya. Melihat ini, terumbu karang ini. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita di Sanur melalui gerakan kita peduli lingkungan adalah Sungai Bahari, di mana kita mempunyai 2 kegiatan sebenarnya, baik di sungai dan baharinya. Kita sekarang berbicara bahari dulu. Kalau nanti berikutnya rekan adik-adik bisa mempunyai program kegiatan lingkungan, kita ajak ke sungainya. Bagaimana kita memelihara sungai, bagaimana memperbaiki sungai sehingga lestari dalam lingkungan kita. Itu yang bisa sampaikan. Mungkin adik-adik sekarang biar mempersingkat waktu, silahkan adik-adik bisa ambil media ini.
bisa ambil media ini, dan bagaimana caranya itu kita akan berikan nanti biar secara langsung bisa bagaimana caranya menanam terumbu karang ini. Nah itu silakan adik-adik, mungkin ada kelompok-kelompoknya Pak. Ada kelompok 10 HP, 10 HP. Ya, setiap kelompok nanti kita berikan bahan, kita edukasi sana. 10 dB. 10 dB. Dua orang maju dulu. 12 HP 1. Bagaimana caranya ngikat? HP 1 2 orang. HP 2. HP 1 2 orang, silakan. Satu kelompok berapa orang? Satu kelas berapa kamu? 26, berapa ke 24? Ya, dapat nanti 15-an lah, ambil 15. Ini terus ini 15, nanti saya bagikan kualitasnya. Boleh diambil ini? Boleh dulu ambil. Ya, ambil dulu 15 ya. Ya, diambil dulu temannya. TB ini Ya, dibutuhkan. ganti sekarang berapa? 20 ada. Cukup, bisa ambil dulu. Berapa Pak? Ya, 20 lah. Berapa kelompok? Ada 8. 8 kali. Nanti per kelompok saya dekatin nanti. Boleh ambil Pak? Boleh diambil. Ya. Nanti kalau terlalu besar dipotong pakai Tegulan yang dicontohnya. Kamu kan beltis bawa, makanya orang bawa beltis. Di lantangnya, Pak. ini harus gerak cepat, jangan sampai jatuh ke pasir ya. Kalau sudah selesai taruh di sini. Yang sudah jadi. Bawa beltis ya? Bawa beltis. Sedang kan? Nah. Sampai 3 bulan ini akan menyatu dia. Ya lama, makanya untuk pelestarian ini memang cukup sulit sebenarnya. Makanya kita harus ini nanti tumbuhnya sekitar 3 bulanan dia tumbuh ini sendiri. Nanti ini tidak akan berbentuk ini lagi. Ini akan ditumbuhi karang. Akan jadi karang lagi. Akan jadi karang lagi dia. Akan jadi karang lagi. Terus kita menyatu dengan media tanamnya. Ya medianya ini. Nah itu nanti. Makanya nanti kalau kita melihat ke laut langsung sebenarnya sangat bagus. Setelah ini besar, ini akan datang ikan ya. Ikan akan apa namanya? Ya, tempat tinggal dan berkembang biak di sini. Karena sekarang ini tidak ada, maka ikan di perairan Sanur sudah sangat sedikit sekali. Ya, makanya kami kita mencari media itu apa namanya lokasi yang bisa dijangkau untuk belajar. Nanti pada saat turun itu airnya sekitar cuma 1 meter. Jadi kita bisa tanam sana, belajar sana. Ya boleh. Ya. Ikatnya sedikit kencang ya. Satu ya makan. Ini ikatnya nanti agak kencang ya. Kalau yang ini nanti cepat mati juga. Satu. Kalau lubangnya 2 bisa 2. Kalau 1 kasih 1. Yang lain nggak kebagian. Nama sendiri dari mana itu di print atau di apa namanya? Di laminating dikasih lubang, kita kaitkan di sini. Suatu saat nanti kita videokan akan keluar dia nama adik, hasil karya adik di tempat ini. Suatu saat nanti kemarin kami sudah kasih tahu mungkin kelupaan dari sekolah itu nama adik bisa di laminating di sini. Nanti suatu saat adik tahu berapa besar karya adik. Ya.
mestinya harus dipotong. Boleh bayar. Ya, ya, enggak apa-apa. Ada semedempuk. Ada. Gimana taro? Nah. Ben. Apa? Jangan Ben. Enggak harus digerak. Kumpul. Nggak mau hidup nanti doang. Nanti bang tulisnya. Yuk lagi lain gantian yuk. Oh, Ngantri. Ya, jangan. Belum dekat-dekat mana gula. Itu biar kena arus biar enggak. Juga mas, gue daripada tilu mas dekat ke gula. YouTube Bali Live Bali. YouTube Live Bali. Kan Karang. Nanti kan di tag kan. yang udah paham ya situasi seperti itu. Habis itu untuk kegiatan hari ini coba perhatikan, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Untuk hari Senin kita masih kegiatannya seperti kemarin. Ya, yang silakan masih seperti biasa. Ya, seperti biasa.
biasa yang remedi silakan remedi, yang cicilan silakan cicilan. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Silakan anak-anak sudah pulang. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak para desa sudah pulang. Ya, terima kasih, selamat siang. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign,